Baik, pembahasan awal kita mulai dari cara menentukan judul dan variabel dalam suatu percobaan. Nah, di sini Bapak ada tiga contoh soal ya, contoh kasus, yang mana setiap kasus ini, setiap permasalahan ini nanti bisa kita tentukan judul dan variabel percobaannya. Nah, pertama, Bapak ambil contoh yang pertama aja ya. Untuk dua dan ketiga silakan kalian kerjakan sendiri. Nazran ingin mengetahui pupuk mana yang paling efektif menumbuhkan tanaman tomat dari dua jenis pupuk miliknya. Jadi ceritanya Nazran tuh punya tanaman tomat. Nah, lalu Nazran juga punya dua jenis pupuk. Ada lebih dari satu jenis pupuk. Nazran ingin tahu dari dua jenis pupuk ini mana yang paling bagus untuk menumbuhkan tanaman tomat. Otomatis untuk menentukan variabel percobaan. Nah, kita refresh dulu variabel percobaannya. Variabel percobaan itu yang kita pelajari ada tiga, yaitu pertama variabel bebas, bebas, ada variabel terikat, terikat, ada variabel kontrol. Nah, yang kita pelajari ada tiga variabel ini. Nah, dari permasalahan ini kita sudah bisa melihat sebetulnya ketiga variabel bahwasanya satu kalimat ini itu sudah mengandung tiga variabel percobaan. Yang pertama kita lihat dulu variabel bebas. Variabel bebas itu ciri-cirinya adalah variabel yang dibuat berbeda. Dalam suatu percobaan itu selalu dibuat berbeda. Ada lebih dari satu bahan atau lebih dari satu perlakuan untuk variabel bebas itu. Yang namanya juga bebas kan, ya. Bebas mau diperlakukan seperti A, B, dan C. Yang pasti lebih dari satu. Yang pasti biasanya lebih dari satu kali. Lebih dari satu. Di sini dari soal ini kan menotis, kita menandai ada tanaman tomat sini. Kemudian ada pupuk. Bendanya hanya dua kan, tanaman tomat dan pupuk dalam 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 permasalahan ini. Nah, kira-kira dari dua dua benda ini mana yang lebih dari satu jumlahnya? Yang pasti jenis pupuk ya, dua jenis pupuk. Di sini sudah disebutkan pupuknya ada dua. Sedangkan tanaman tomat di sini tidak disebutkan ada berapa. Tidak disebutkan ada berapa. Nah, karena di sini ada lebih dari satu jenis, lebih dari satu benda yang digunakan, maka kita bisa menyebutkan bahwa variabel bebas dari permasalahannya Nazaran ini adalah jenis pupuknya. Jenis pupuk. Nah, kemudian untuk variabel terikat kita dapat menentukannya dengan melihat mana dari dari variabel bebas ini yang akan menjadi suatu pengaruh terhadap variabel kontrol. Nanti variabel kontrol kita tentukan terakhir saja. Jadi dari soal ini kan ada jenis pupuk yang ada jenis pupuk yang berbeda yang ingin Nazran coba kepada tanaman tomat. Nah, variabel terikat itu isinya adalah apa sih yang menjadi pengaruh? Apa yang akan berpengaruh? Yang kira-kira akan berpengaruh ketika jenis pupuk yang diberikan pada tomat ini berbeda. Karena di sini sebenarnya sudah ada kalimatnya di sini. Sudah ada hintnya, sudah ada petunjuknya itu pupuk mana yang paling efektif menumbuhkan tanaman tomat. Berarti kan yang akan dilihat dari dua jenis pupuk ini adalah pertumbuhan tomatnya. Maka variabel terikatnya di sini adalah pertumbuhan tomat. Pertumbuhan tomat. Pertumbuhan tomat. Nah, bagaimana dengan variabel kontrol? Nah, untuk variabel kontrol itu adalah objeknya. Objek dari variabel bebas. Variabel bebas ini akan diobjekkan ke siapa untuk melihat pertumbuhannya. Yang pasti karena ingin dilihat adalah pertumbuhan tomat, maka variabel kontrolnya adalah si tanaman tomat itu sendiri. Dan biasanya ciri dari variable control itu dalam suatu permasalahan dia tidak dibuat berbeda. Kayak ini kan, ya untuk menumbuhkan tanaman tomat saja, tanaman tomat saja. Tapi nanti di soal mungkin aja disebutkan paling efektif menumbuhkan tiga tanaman tomat miliknya. Nah, kalau di situ tidak disebutkan bahwa tiga tanaman tomat itu berbeda, kalau tidak disebutkan berbeda, berarti kan tanamannya sama, meskipun jumlahnya lebih dari satu. Nah, karena tetap jumlahnya sama, keadaannya sama, karena tetap keadaan dari tanaman tomat ini sama, berarti dia tetap masuk ke variabel kontrol. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol itu sangat sangat berbeda masing-masing dari variabel ini. Untuk variabel bebas tadi biasanya berbeda, dibuat berbeda. Dalam kasus ini adalah jenis pupuk yang berbeda. Kemudian variabel terikatnya
yaitu pengaruh pengaruh apa yang nanti akan terjadi ketika variabel bebas ini diberikan kepada variabel kontrolnya. Maka variabel terikat ini adalah pertumbuhan tomat. Nah, untuk variabel kontrol itu selalu dibuat sama dalam percobaan, yaitu tanaman tomatnya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan dari percobaan ini, Nazaran itu nanti akan melakukan percobaan menggunakan dua tanaman tomat yang perlakuannya sama. Perlakuan sama itu apa? Ya disiramnya dengan jumlah air yang sama, kena siram mataharinya sama. Tapi yang beda itu diberikan pupuknya. Diberikan pupuk dengan jenis yang berbeda. Tuh. Nah, lalu judulnya bagaimana, Pak? Nah, untuk judulnya diingat kembali cara membuat judul itu adalah pertama kalian cantumkan dulu aja ini pengaruh. Pengaruh titik 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 terhadap terhadap titik 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 juga. Ini rumusan untuk judul yang paling simpel sebetulnya. Tapi sebenarnya tidak tidak terfokus seperti ini saja. Nanti kalau kalian udah SMA, udah kuliah, itu judulnya bisa lebih berkembang lagi kalimatnya. Tapi intinya biasanya seperti ini judul percobaan itu. Pengaruh apa di sini? Jenis pupuk berarti variabel bebasnya maksudnya di sini. Variabel bebas terhadap di sini variabel terikatnya. Ya variabel terikat itu. Variabel terikatnya. Jadi kalau Bapak tanya di soal eh, judul percobaannya apa? Bukan judul percobaannya. Percobaan menanam tomat, bukan. Itu bukan judul. Itu bukan judul percobaan yang dimaksud oleh soal ini atau yang dimaksud oleh Bapak. Tapi judul percobaan yang dimaksud adalah ini, pengaruh dari variabel bebasnya apa? Di sini berarti jenis pupuk terhadap titik-titik-titik apa? Pertumbuhan tomat. Pertumbuhan tomat. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.